Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita nge-live lagi di Telegram Baper Telegram ya. Di tanggal 3 Maret 2025 ya, Senin pertama di bulan Maret ya. Ini kayaknya kalau kita lihat-lihat kemarin mungkin weekendnya lagi pada full senyum ya teman-teman ya. Weekendnya lagi pada full senyum, udah dikasih 1 minggu ya, 1 minggu dikasih harga murah gitu ya. Bitcoinnya turun terus, tahu-tahu saat cuma butuh satu candle teman-teman ya, cuma butuh satu candle, Bitcoinnya balik ke 93.000. Nah, hari ini juga cukup spesial ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kameranya agak lebih jelas karena gua pakai pakai laptop yang lain, teman-teman ya. Gua pakai laptop yang lain hari ini untuk nge-live dan ya kayaknya sih kedepannya mungkin kalau menarik bisa pakai laptop ini ya. Cuman minusnya tuh adalah kalau pakai laptop ini gue cuma bisa buka trading view itu lewat web. Jadi teman-teman bisa kelihatan atasnya ini bentuknya seperti ini nih. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ya itu sedikit briefing aja lah teman-teman ya, sedikit out of topic lah teman-teman ya, out of topic. Dan hari ini kita mau ngebahas soal overall market kira-kira akan kemana. Jadi cuma sekedar market update aja. Yang pertama-tama gue mau mengucapkan mungkin congratulations sedikit lah ya teman-teman ya, atas kalau teman-teman udah berhasil melakukan akumulasi kemarin waktu harga masih cukup murah teman-teman ya. Harga masih cukup murah, yang mana juga di minggu lalu kita sudah sempat kasih update ya teman-teman ya. Kita sempat kasih update untuk market crypto sendiri, pandangan long term gue seperti apa gitu ya, pandangan long term gue seperti apa, dan juga kira-kira technicalsnya seperti apa. Gue juga sudah sempat sampaikan ke teman-teman gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir kalaupun dia nanti turun lagi. Asal weekly close-nya itu tidak terlalu jelek gitu ya. Weekly close-nya tidak jelek ya. Maka di situ masih bertanda bahwa si Bitcoin pribadi belum melakukan top cycle. Itu pertama teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sekarang di perspektif weekly, teman-teman ya. Perspektif weekly kita bisa melihat bahwa ini ya truly ini adalah strong rejection teman-teman ya, sangat-sangat benar, sangat-sangat kelihatan banget bahwa ini adalah strong rejection daripada weekly fair value gap ya. Diisi secara full dan closingnya tepat closingnya di atas teman-teman di 94.000. Nah, dan itu didorong oleh satu event teman-teman ya, didorong oleh satu event atau satu news, yaitu news berkaitan dengan strategic reserve teman-teman ya. Jadi tadi malam tiba-tiba si Donald Trump nge-tweet gitu ya, nge-tweet strategic reserve. Nah, itu harus hati-hati sebenarnya teman-teman ya. Dia soalnya pakai Twitter, teman-teman. Dia pakai Twitter tuh. Dia bukan pakai lembaga-lembaga yang official ya, teman-teman ya. Official kayak executive order ataupun seperti eh eh, apa? Seperti ada suratnya lah gitu ya. Belum secara hukum tuh tidak sah, teman-teman sebenarnya ya. Secara hukum tuh tidak sah. Tapi ya kita nggak bisa ngomong dia akan scam atau gimana ya teman-teman ya, karena gimana pun dia kan adalah presiden US yang mana dia harus menjaga nama baik dia juga teman-teman ya. Ya, tapi yang pasti itulah teman-teman yang salah satu narasi yang membuat market kita berhasil rebound dengan sangat kencang ya. Bahkan bukan cuma di Bitcoin, bahkan kemarin kalau kita lihat ada beberapa koin seperti Solana, XRP gitu ya, dan juga Cardano juga mengalami kenaikan yang sangat-sangat besar, teman-teman ya. Sangat-sangat besar. Jadi itu agak special thing lah, teman-teman ya, special thing. Dan sama seperti yang gue juga sempat sampaikan ke teman-teman di previous update ya, bahwa teman-teman harus mencari gitu ya, teman-teman harus mencari apa sih fundamental yang bisa mendorong market itu untuk melakukan higher high lagi, terutama untuk ngomongin Bitcoin bisa mencapai 100 ribuan ke atas lagi gitu ya. Itu yang teman-teman harus cari tahu, dan sepertinya sih clue-nya sudah kelihatan teman-teman ya. Per kemarin itu clue-nya sudah kelihatan kalau teman-teman juga ngikutin, dan kalau teman-teman cari tahu lebih dalam lagi soal strategic reserve ya, teman-teman harusnya bisa mendapatkan clue-nya gitu ya, clue-nya dengan sangat memberikan petunjuk gitu ya, sangat memberikan petunjuk kepada arah ke depannya, kira-kira teman-teman tuh bisa mengambil posisi seperti apa ya. Nah, hari ini gue mau update sedikit ya. Apakah ini artinya kalau kita lihat ya Bitcoin seperti ini, apakah ini akan langsung terbang nih kok? Nah, itu pasti adalah pertanyaan besar orang-orang di luar sana, teman-teman ya. Pertanyaan orang besar-besar di luar orang-orang di luar sana. Gara-gara katanya mungkin pikirannya adalah strategic reserve, artinya negara masuk nih. Wih, gila. Kalau strategic reserve negara masuk up only ini gitu ya, ditarik-tarik sampai ke 180, ditarik ke 150, terserah lah ya mau ditarik sampai kemana pun ya. Tarik-tarik-tarik nyampe nggak pernah ya. Nah, itu harus hati-hati teman-teman ya, yang narik-narik doang tapi nyampe nggak pernah tuh. Nah, ini first of all gue sih masih cukup pede memang teman-teman ya. Jujur gue masih cukup pede, tapi ini jujur li udah kelihatan teman-teman ya, udah kelihatan. Dan ya memang sekarang Bitcoinnya lagi terkoreksi teman-teman ya, Bitcoinnya lagi terkoreksi. Dan ini sebenarnya sudah gue sempat wanti-wanti sih, tapi bukan di grup TTB teman-teman ya, di grup TTB. Dan
Ada satu alasan sih, teman-teman ya, yang mendasari kenapa si Bitcoin ini harusnya tidak akan langsung melakukan performing yang sangat cukup besar, teman-teman ya. Nah, pertama-tama yang teman-teman harus tahu ya bahwa gap ini berhasil menjadikan area Bitcoin itu sebagai bottoming ya. Jadi yang kita harus aware, teman-teman, yang harus kita aware adalah area di bawah sini ya, area di bawah sini. Jadi which is di bawah sekitar 84.000 ya. Itu sudah menjadi area yang bottomingnya itu sudah cukup kuat, teman-teman. Ya, bottomingnya sudah cukup kuat karena dia jatuhnya merespek area fair value gap yang juga kalau di weekly kemarin kita melihat adalah EMA 21 dan EMA 34 money magnet ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah masih mungkin dia untuk turun ke bawah? Itu hampir tidak, teman-teman. Hampir tidak mungkin. Ya, hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia misalnya masih berpotensi untuk turun ke bawah di sini, artinya dia tidak merespek area yang sebelumnya ada di sini ya, area yang sebelumnya ada di sini. Dan artinya, nah kalau misalnya dia melakukan pergerakan seperti itu, jadi kita antisipasi dulu ya, kalau misalnya dia bergerak seperti itu, artinya lower low ini tuh sangat drastis, teman-teman. Ya, artinya ini lower low yang sangat drastis. Dan di sana mungkin bisa jadi itu pertanda bear marketnya tuh. Kalau itu sampai terjadi, teman-teman ya. Kalau itu sampai terjadi. Tapi menurut gue pribadi sih harusnya agak kecil kemungkinannya, teman-teman. Karena kenapa? Pertama-tama, kalau kita lihat di sini, ini pasti akan ada demand zone nantinya, teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke dalam lower time frame, ya. Jadi ini mungkin gue tandain dulu. Nah, selain daripada area ini menjadi demand zone, nah, gue udah pernah sempat share ke teman-teman juga bahwa ada yang namanya inside bar sideways area. Ya, jadi kalau begitu ada satu inside bar yang kebentuk di dalam satu hari, ya. Jadi kalau kita lihat ya waktu itu di hari Rabu ada satu candlestick yang sangat gede, junam gitu ya, bahasanya turun gitu ya. Lalu di candle keduanya dia hijau kecil, teman-teman ya. Candle keduanya dia hijau kecil. Nah, ini yang namanya inside bar atau kalau kita cari di buku-buku technical itu namanya bullish harami. Nah, bullish harami ini, teman-teman, bullish harami ini begitu ada satu candle yang close di atas either di low-nya atau di high-nya, itu menandakan bahwa dia berhasil breakout. Ya, nah. Jadi dalam kondisi ini kalau kita lihat, ini adalah area breakout-nya, teman-teman. Ini adalah area sorry, ini berhasil breakout ke atas. Maka artinya area dari bawah 89 sampai ke 82 ini adalah area paling menarik justru ya, adalah paling menarik untuk kita melakukan beli karena dengan asumsi artinya dia melakukan retesting ya. Asumsinya dia melakukan yang namanya retesting. Nah, seperti biasa teman-teman ya, yang namanya area sideways itu selalu ada 0,5-nya. Selalu ada 0,5-nya yang gua sempat share ke teman-teman beberapa kali. Jadi usahakan kalau kita mau buy gitu ya. Bukan kalau kita ya, kalau kita mau buy, tapi harapan kita gitu ya, harapan kita bahwa area-area yang berada di bawah 0,5 itu adalah the best buy area yang bisa kita dapatkan karena itulah harga yang paling murah ibaratkan teman-teman ya. Jadi ibarat kata kalau kita mau all in atau mau porsi besar gitu ya, mau porsi besar untuk melakukan buy atau melakukan buy di Bitcoin, area yang paling bagus itu adalah yang di bawah 0,5, which is di kondisi ini dia ada di bawah 86.000 untuk si Bitcoin sendiri. Ya, ada di bawah 86.000. Nah, itu kurang lebih gambarannya dulu daripada si daily chart ya, teman-teman ya, daripada daily chart. Kita nggak perlu bahas lagi lah ya, mungkin weekly ataupun monthly semua orang juga udah bahas di mana-mana ya. Jadi ya gue nggak mau bahas ya teman-teman ya. Kita bahas yang LTF aja gitu ya, yang mana ini yang cukup susah untuk kita bisa melihatnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke LTF-nya mungkin kalau kita lihat di perspektif 4 hour ya. Kalau kita lihat di perspektif 4 hour, ya kita mungkin bisa melihat memang sebelumnya tuh sempat ada inside bar juga di area sini ya, di area sini. Nah, inside bar tersebut dulunya sempat pertama kalinya dia breakdown. Dia breakdown ya. Jadi dari inside bar ini dia breakdown, tapi begitu dia masuk ke atas tidak ada selling pressure lanjutan. Tidak ada selling pressure lanjutan dan ternyata menjadi breakout. Nah, area ini akan menjadi area sekali lagi yang sama seperti di daily tadi. Ya, sama seperti daily tadi. Nah, ini adalah inside bar yang lebih kecilnya lagi, teman-teman. Ya, inside bar lebih kecilnya lagi. Nah, tapi kalau kita lihat areanya, kalau kita berpatok pada berdasarkan 4 hour charts, teman-teman ya. Berdasarkan 4 hour charts ini kita bisa mendapatkan angka 87.800 sampai 83.400. Which is itu terlalu lebar, teman-teman ya. Which is itu terlalu lebar karena kalau misalnya kita beli di katakan ya kita mendapatkan harga gitu ya, kita mendapatkan harga di 87.800 turun ke 83.000 itu sudah sama dengan 83.400 itu sudah sama dengan 5%, which is itu terlalu besar sebetulnya kalau kita ngomongin Bitcoin pada umumnya ya. Nah, jadi gue akan mengecilkan lagi view gue ke 1 hour. Ya, nah di sini baru kita bisa lihat ya. Jadi mungkin untuk tidak mengganggu, gue matikan dulu yang
lain sebagainya. Ya, yang lain sebagainya. Nah, ya di bawah sini. Oke. Nah, jadi di bawah sini teman-teman ya, gue udah pernah sempat share ke teman-teman juga gitu ya. Gue udah pernah sempat share ke teman-teman juga. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat ya, pokoknya pergerakan ini kita bisa melihat ini adanya terjadi yang namanya change of character begitu dia breakout dari titik 87.000 ya. Karena sebelumnya dia bergerak turun seperti ini gitu ya, turun seperti ini lalu tiba-tiba ada satu candlestick, satu pergerakan yang membuat higher high. Ya, nah, maka kalau kita misalnya mendapatkan pergerakan seperti itu dan kita bisa melihat bahwa bottomnya di sini serta top-nya ada di sini, secara gampang kita tinggal gambarin Fibonacci di sini. Ya, nah, 0,5 itu berada di bawah 86.000 juga. Ya, itu hampir berdekatan dengan daily yang tadi sideways, daily inside bar teman-teman, daily inside bar dari pergerakan sideways. Jadi di area sini 86 sampai 85.000 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tapi teman-teman ya, berkaitan dengan 86 dan 85.000. Sekarang kan Bitcoin ada di 89 nih. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya gitu kan, ada yang bertanya, kok apakah ini bisa naik dari titik sini? Ya, jawabannya semuanya bisa-bisa aja teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah probabilitasnya sebesar apa? Probabilitasnya sebesar apa? Oke, mungkin ada yang ngomong nanti, oke kok, tapi ini adalah breakaway, ini adalah fair value gap. Ini adalah fair value gap. Harusnya ini bisa menjadi bottoming, gitu ya, kata-kata banyak orang lah. Kata banyak orang, itu bisa menjadi bottoming yang akan mendorong harganya sampai naik ke atas. Jawabannya bisa-bisa aja, teman-teman. Jawabannya bisa-bisa aja. Tapi menurut teori, probabilitasnya ini mengecil. Kenapa? Karena jawabannya, fair value gap ini adalah breakaway fair value gap. Ya, jadi kalau dalam hal breakaway fair value gap, liquidity yang terletak itu berada di bawah low candle-nya 87. Kalau di sini 87.278,51 ya, kurang lebih di sini. Ya, jadi ini adalah liquidity-nya yang akan dikejar sama si Bitcoin seharusnya, teman-teman ya, by probabilitas. Karena probabilitasnya menurut teori gitu ya, menurut teori harusnya area ini tidak bisa menjadi area bottoming. Ya, bukan tidak bisa menjadi bottoming, tapi kecil berpotensi untuk menjadi bottoming. Sorry ya teman-teman, bahasanya agak belibet-belibet gitu ya. Seperti itu. Ya, nah, sekarang kita lihat kalau gitu. Ini kita sudah melihat kayaknya udah dapat nih satu area yang lebih kecil ya, teman-teman ya. Satu area yang lebih kecil dari sekitar 85.700 sampai 87.200. Ya kan? Dapat area yang lebih kecil nih sudah. Nah, coba kita matikan dulu yang lain ya. Kita matikan dulu yang lain supaya kita tahu bahwa kelihatan lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Nah, di area sini tadi berbentukannya nih. Nah, begitu gue coba tarik ke kiri, iya, kita tarik ke kiri gitu ya, kita tarik ke kiri. Nah, teman-teman bisa melihat ya dengan seksama apa yang terjadi di sini bahwa ini merupakan area yang sebelumnya merupakan area support ya, satu support, ini ada sedikit ya, lalu di sini sempat menjadi resisten lagi, di sini sempat menjadi resisten lagi ya. Di sini juga sempat menjadi resisten lagi. Oke, jadi ini adalah the key level. Ya, sesimpel itu sebetulnya teman-teman. Ya, dan kalau kita misalnya tidak usah tarik ke kiri, kita tarik segini aja, gitu ya. Kita tidak perlu tarik sejauh-jauh itu, sejauh mata memandang gitu teman-teman ya, sejauh mata memandang. Nah, di bagian sini sebetulnya terbentuk satu fair value gap juga. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan nih, lah kok, tapi ini fair value gap-nya kan bentuknya breakaway juga nih kok. Bentuknya breakaway juga nih. Secara probabilitas harusnya sama aja dong dengan fair value gap yang ada di sini. Nah, bedain teman-teman. Begitu kalian tarik di sini, ini supportnya cuma satu. Sorry, cuman ya dua lah. Kita katakan ini bisa dikatakan sebagai dua. Kalau kita tarik ke sini, ini bisa sampai 5 kali tadi teman-teman. Itulah pentingnya melihat ke kiri dan melihat ke kanan. Jangan selalu cuma lihat yang ada di depan gitu, teman-teman. Ya, kita walaupun kata orang ya, teman-teman ya, kata orang kita harus move on dari yang namanya masa lalu, teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus melupakan dan kita tidak mempedulikan masa lalu. Yang benar adalah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, ya. Kesalahan masa lalu untuk tidak diulangi ke masa yang selanjutnya, teman-teman. Ya, makanya penting untuk melihat masa lalu juga, ya, masa lalu. Jadi, mana lebih kuat? Nah, kalau gue lihat secara pribadi gitu ya, secara kasat mata dan secara pengalaman gue biasanya di method, biasanya sih yang akan kuat itu adalah di bawah 87.000, ya, 87.000 something. Nah, dan area di atas ini sebetulnya kalau kita perhatikan ini sudah terjadi lower low beberapa kali, teman-teman ya, 1, 2, 3, ini sempat naik dikit lalu turun. Nah, jadi ini mungkin kalau kita lihat sih
Sideways sih mungkin bisa terjadi lah untuk di US hari ini ya, di US session hari ini mungkin ekspektasi gue mungkin akan sideways sideways doang gitu ya, sebagai tipuan awal lah bahasanya tipuan awal bahwa market itu merespek breakaway gap-nya gitu, merespek breakaway gap-nya. Nah, tapi nanti akan ada satu area tertentu gitu ya, mungkin kalau gue lihat mungkin akan ada di area-area dekat-dekat sini gitu ya. Sorry, jangan kita tebak-tebak, kita coba cari tahu ya, karena udah kebentuk harusnya. Jadi jadi kalau kita lihat sih di area areanya lumayan lebar ya teman-teman ya sampai ke 93.000. Nah, itu mungkin masih potensi untuk dites lagi sih. Bisa berpotensi untuk dites lagi, tapi kalaupun nanti dites, nah kita bisa lihat nanti mungkin price action-nya ya. Price action-nya mungkin akan bergerak seperti ini teman-teman ya. Nah, ini hati-hati ketika begitu, nah dia akan terus seperti ini. Nah, kapan dia akan kecapai ini? Kapan akan kecapai? Nah, kalau kita lihat daripada volatilitasnya market, ya kalau kita lihat daripada volatilitas marketnya, harusnya ini akan kecapai di hari Selasa. Ya, harusnya akan kecapai di hari Selasa dan mungkin dia akan meninggalkan satu week untuk menandakan bahwa dia melakukan rejection di sana. Ya, tepat di sekitar 87.000 ke bawah. Ya, 87.000 ke bawah. Nah, kok kalau lu ngomong ini bukan awal dari bull run, bukan dia akan langsung breakout dan lain sebagainya, ada nggak data pendukung lainnya? Oh, ada, teman-teman ya. Sorry itu saya ada nih, teman-teman. Sorry itu saya ada. Jadi, data pendukung lainnya adalah gue sebenarnya udah pernah sempat share juga ke teman-teman yang ada di Telegramnya. Jadi, kalau teman-teman yang nonton dari YouTube belum join Telegram TTB Crypto, silakan join link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, kemarin sempat kita melihat waktu pertama kali Bitcoin itu mengalami koreksinya datang dari salah satunya indeks saham US yang bernama Dow Jones Industrial Average Index atau DJI. Ya, Dow Jones. Nah, Dow Jones ini belum mencapai area targetnya, teman-teman ya. Kalau gua sempat share juga US 30 namanya, US 30 sama Dow Jones itu sama. US 30 ini yang kita bisanya trade kita bisa trade di forex-nya, teman-teman ya. Trade di broker-broker forex. Nah, ini berpotensi untuk dia melakukan rebalance ke area fair value gap terdekat ya, area fair value gap terdekat. Karena kalau kita lihat ini masih melakukan kita langsung buka aja ya, kita langsung buka aja. Nah, ini masih melakukan dia masih melakukan sideways sejak pertama kalinya dia breakdown daripada area sideways yang pernah terbentuk ya. Nah, ini bisa kita katakan mungkin ada tendensi gitu ya, ada tendensi bahwa market ini melakukan yang namanya retesting to the box gitu, retesting to the box. Nah, untuk dia baru melakukan penurunan yang mungkin akan berhenti nanti ketika US 30 atau Dow Jones-nya ini tercapai di 43.000. Jadi cukup hati-hati teman-teman ya, harus berhati-hati bahwa at any time di US marketnya atau US session mungkin hari ini atau mungkin besok gitu ya, atau mungkin besok mungkin akan ada penurunan sampai ke area di sini gitu ya. Jadi mungkin subuh-subuh tuh kayak tiba-tiba kejut tuh gitu, tiba-tiba kejut kayak ada week gitu ya. Nah, bahasa mungkin seperti itulah gambaran daripada pergerakan yang akan mempengaruhi Bitcoin. Nah, selain daripada Dow Jones Industrial Average, yang satu lagi juga cukup bermanfaat, cukup berpengaruh ya, salah satunya adalah Nikkei, teman-teman ya, salah satunya adalah Nikkei. Nah, Nikkei sendiri sebetulnya sudah melakukan koreksi, teman-teman ya, sebetulnya sudah melakukan koreksi. Tapi koreksi ini jujur nih dia baru dimulai nih, teman-teman. Ya, dia baru dimulai koreksinya karena kalau kita lihat di monthly chart, ya ini jauh lebih jelas kalau kita lihat di monthly chart. Nah, di monthly chart itu sudah terbentuk, nah swing seperti ini teman-teman. Ya, swing seperti ini. Nah, jadi ini harus kita cukup aware juga, at any time juga di Asia market. Nah, jadi tadi kalau kita ngomongin US 30 atau Dow Jones, kita ngomonginnya di US Asian, yang satu lagi adalah Nikkei atau NKD kalau di sini, itu juga berpotensi untuk melakukan dump di Asia Session. Jadi kalau Nikkei ini sampai tiba-tiba ada panic sell gitu ya, entah karena ada Jepang mungkin ada naikin suku bunga lah, atau Jepang tiba-tiba inflasinya meningkat sangat tinggi lah. Nah, kita harus berhati-hati, bisa jadi di market kripto di ASEAN Session-nya juga ikutan terdampak. Sama seperti waktu itu yang di bulan Agustus 2024. Ya, yang mana orang-orang tidak pernah lihat Nikkei, tapi harusnya kalau kita lihat Jepang ini ternyata memiliki korelasi yang cukup kuat lah kepada market kalau kita belajar daripada pergerakan yang ada di Agustus 2024 ya. Seperti itu teman-teman, itulah kurang lebih gambaran daripada Bitcoin sendiri ya. Dan yang lain seperti apa? Yang lain sebenarnya tidak banyak update ya teman-teman ya, tidak banyak update yang gue mau share ke sini sih, karena jujurly pergerakan itu jujurly belum terlalu banyak lah yang kita bisa update ya. Dan juga
video minggu lalu itu juga masih cukup relevan teman-teman. Dimana di sana gue ada sempat ngebahas Solana, gue juga ada sempat ngebahas Ethereum sedikit ya, gue ada ngebahas Ethereum sedikit dan juga gue ngebahas salah satunya adalah total tiga teman-teman ya, salah satunya adalah total tiga. Nah kita bisa lihat ya total tiga itu juga melakukan kemarin kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman ya, tepat di area yang kita juga sudah tandai dan kita antisipasi antisipasi bahwa di sini mungkin akan terjadi yang namanya bottoming juga ya di area berapa nih 780 something. Nah, kalau berdasarkan chart total 3 sendiri ya teman-teman ya, kalau di chart total 3 sendiri ini jauh lebih berbeda sedikit daripada si Bitcoin. Karena di total 3 gue melihat di sini ya kalau di total 3 itu ada satu yang namanya inverse fair value gap teman-teman. Inverse fair value gap yang ada di angka 840 sampai 820 billion. Nah, area sini ini akan bisa menjadi area bottomingnya untuk total 3. Mungkin dia bottomingnya akan berbentuk seperti ini. Ya, jadi mungkin waktu nanti Bitcoin-nya belum nyampe, nah total tiganya mungkin bisa jadi ada pumping sedikit, tapi datang dari siapa gue nggak tahu. Ya, datang dari siapa gue nggak tahu. Lalu mungkin waktu Bitcoin-nya nyampe ke 87, nah mungkin total tiganya tuh cuman ngerites dua kali dan di sini terjadi yang namanya double bottom untuk dia pumping up ke atas. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya, itu gambaran aja. Tapi yang pasti sih area POI-nya atau point of interest-nya adalah di 840 sampai 820. Nah, nanti ada pertanyaan, kok gimana kalau sampai dia turun ke 800 tuh? Kalau turun sampai ke 800. Nah, kalau ini jawabannya tuh sebenarnya ya teman-teman ya. Kalau ini jawabannya tuh kalau dibilang dia masih bullish tuh masih karena at least dia tidak melakukan yang namanya lower low. Tapi kalau by Fibonacci ya, by Fibonacci nih, kalau teman-teman yang pernah ikut belajar di BBV ataupun mungkin pernah ikut belajar kelas-kelas teknikal gua gitu ya. Gua pernah share satu Fibonacci tentang low energy, high energy dan juga normal. Ya, normal. Nah, ada syarat-syarat tertentu untuk market itu bisa melakukan bull run ya, untuk melakukan bull run. Ada syarat-syarat tertentu di Fibonacci yang mana gue tidak bisa share di sini. Ya, itu teman-teman boleh cari lah, boleh cari teori daripada Fibonacci. Teori daripada Fibonacci berkaitan dengan Fibo-Fibo yang ada di 0,382, 0,5, 0,618, 0,786. Ini pengaruhnya apa gitu? Kalau sampai misalnya, contoh gitu ya, misalnya kalau harga turun ke 382 sampai 5, dia tuh akan naiknya sampai ke berapa akan naiknya biasanya sampai berapa jauh ya. Kalau misalnya turunnya ke 0618, naiknya berapa jauh? Kalau 0786 naiknya berapa jauh? Seperti itu, teman-teman. Ya, itu yang harus teman-teman cari tahu juga ya, cari tahu juga mungkin dalam dalam hal kita ngomongin teknikal ya, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman daripada update gua hari ini ya, tidak panjang teman-teman, semoga cukup bermanfaat ya. Dan juga sekali lagi ya, gue udah sampaikan juga beberapa kali ke teman-teman di Telegram maupun di YouTube juga gitu ya. Tetap gue sih selalu ngomong not financial advice ya teman-teman ya, karena gue juga tidak tahu lah teman-teman tuh punya background keuangan seperti apa, portofolio juga seperti apa, kenyamanan dalam memegang koin itu apa aja dan berapa lama time frame holdingnya kalian. Tapi yang pasti yang gue cukup cukup bisa dengan percaya diri gue bagikan ke teman-teman semua yang ada di sini, which is itu adalah tujuan terbentuknya komunitas TTB, yaitu adalah sharing yang paling baik gitu ya, yang paling baik. Dan yang gue bisa pastikan adalah Bitcoin di bawah 90.000 itu murah, teman-teman. Ya, jadi Bitcoin di bawah 90.000 itu adalah waktu-waktunya untuk kita melakukan investasi dalam jumlah yang cukup besar. Ya, jadi kalau kalian itu investasi di Bitcoin di 100.000 malah jumlah besar, itu justru terbalik, teman-teman. Ya, justru terbalik. Harusnya ketika dia ada diskon selama tidak masuk yang namanya bear market, nah justru harusnya inilah kesempatan terbaik kita untuk membeli dan mengakumulasi sampai ke depannya datang lagi ke bull cycle. Jadi pada dasarnya teman-teman cukup sabar-sabar, akumulasi akumulasi dengan baik gitu ya. Pemilihan koin juga jangan sampai salah, kalau bisa yang ada institusinya teman-teman ya. Kalau bisa yang ada institusinya, karena kalau kita lihat kemarin koin-koin yang naik pun rata-rata narasinya adalah dari institusi. Apa narasinya? ETF, strategic research, itu semuanya institusi teman-teman. Negara-negaraan lah, institusi lah, perusahaan-perusahaan lah, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang teman-teman harus cukup aware dan harus cukup teman-teman sering untuk lakukan risetnya, teman-teman ya, lakukan risetnya. So, itu aja daripada gua. Good luck buat teman-teman semua yang ada di sini dan see you on the next live ya. Jangan lupa join TTB dan subscribe YouTube-nya TTB. Bye-bye. Thank you teman-teman.